Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula. Tetapi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kajian budaya. Jadi untuk saya jelaskan dulu, dalam 30 hari kemarin kita sudah mulai dengan pengantarnya. Hari ini kita melanjutkan, ya, kita akan membahas tentang kajian budaya selama 30 hari dalam 30 video. Nah, hari ini kita khusus akan bicara tentang sejarah kajian budaya. Sejarah kajian budaya berarti kita harus tahu asal-usul kajian budaya itu dari mana. Nah, untuk informasi yang paling singkat ya, itu cultural studies atau kajian budaya ini awalnya itu berkembang di Inggris, di sebuah institusi pendidikan yang dikenal dengan nama Birmingham School. Nah, nanti dari Birmingham School ini kajian budaya kemudian akan berkembang meluas ke seluruh dunia hingga hari ini di era digital. Jadi teman-teman, memang kajian budaya ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja ya dari disiplin sosiologi, antropologi atau filsafat ya. Tetapi dia memang disiplin ini berkembang dari berbagai macam pemikiran, berbagai macam disiplin ilmu, dan lewat beragam perdebatan akademik ya, yang sebenarnya arahnya itu mencoba memahami bagaimana budaya itu bekerja dalam masyarakat. Nah, salah satu tonggak penting ya dalam sejarah kajian budaya itu sejarah cultural studies ya, sebagai sebuah bidang lintas disiplin itu sejak berdirinya CCCS atau C-nya 3 kali ditambah S ya, CCCS. Singkatannya adalah Center for Contemporary Cultural Studies. Jadi pusat kajian budaya kontemporer. Nah, ini digagas tahun 1964 di Universitas Birmingham, makanya disebut sebagai Birmingham School. Nah, teman-teman, kajian budaya sebagai disiplin akademik ya, sebagai disiplin akademik yang tentunya di dalamnya tetap lintas disiplin ya, itu memang tidak bisa lepas dari sekelompok intelektual di Birmingham yang awalnya dipimpin oleh seorang saya nggak bisa bilang filsuf ya, tetapi seorang pemikir sosial dan budaya bernama Richard Hoggart. Nah, nanti setelah Richard Hoggart ini kemudian muncul nama lain yang juga cukup terkenal dalam kajian budaya seperti Stuart Hall ya, dan Raymond Williams. Jadi ada 3 ya, Richard Hoggart, Stuart Hall, dan Raymond Williams. Nah, ketiga intelektual ini menolak pandangan bahwa budaya itu hanyalah milik kaum elit, sehingga mereka kemudian justru ketika bicara budaya itu mereka tidak terfokus pada kebudayaan adiluhung atau yang elit, tapi mereka mempelajari budaya-budaya populer yang memang pada tahun 1960-an itu dianggap sebagai sesuatu yang rendah. Tapi mereka justru menemukan dan menunjukkan bahwa budaya-budaya populer ini selain memiliki kekuatan yang besar, mereka juga merupakan sesuatu yang memiliki makna sosial dan politik yang amat sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Para akademisi di Birmingham School ini tadi kemudian meneliti bagaimana budaya itu digunakan sebagai alat
untuk mendominasi dan alat sekaligus untuk kebalikannya melawan atau sebuah perlawanan. Jadi ini kayak pisau dengan dua mata ya, dua mata pisau gitu. Satu hal, budaya itu menjadi alat untuk mendominasi masyarakat, tapi pada sisi yang lain budaya itu bisa menjadi alat untuk melawan dominasi. Para intelektual kajian budaya ya, 3 orang itu tadi ya yang mengawali ya, ada Richard Hoggart, Stuart Hall sama Raymond Williams, itu kemudian mengembangkan konsep yang mereka pinjam dari pemikiran Antonio Gramsci. Kalau teman-teman ingat, kita sudah membahas Antonio Gramsci ya. Konsep itu yang dikenal dengan nama hegemoni. Hegemoni itu mereka pinjam karena kan hegemoni itu artinya kekuasaan yang tidak terlihat, tidak terasakan, tetapi demikian kuat mengontrolnya. Jadi dengan hegemoni yang dipinjam dari Gramsci itu, para intelektual kajian budaya menjelaskan bagaimana kelompok dominan itu mempertahankan kekuasaan dengan cara mengontrol makna budaya. Nah, teman-teman, tadi kan kajian budaya atau cultural studies ini kan bermula di Inggris ya. Nah, ini terus berkembang ya, tidak hanya di Birmingham tapi juga ke seluruh Inggris, tapi kemudian juga berkembang sampai menyebar ke Amerika Serikat dan juga tentu saja Eropa. Tentu dalam perkembangannya itu membawa pendekatan yang jauh lebih plural ya, beragam, dan pendekatan-pendekatan yang terus berkembang dan lebih luas. Contohnya di Amerika Serikat, kajian budaya ini lebih dipengaruhi oleh teori kritis dari mazhab Frankfurt School. Teman-teman mungkin ingat ada Habermas, ada Adorno itu ya. Di Amerika Serikat itu kajian budayanya lebih dipengaruhi oleh teori kritis di Frankfurt School dan juga oleh teori-teori feminis dan kajian-kajian mengenai atau studi-studi tentang ras ya, tentang ras, karena kan Amerika lekat sekali nih dengan kasus-kasus rasialisme ya, black people gitu ya, dan Hispanic, ASEAN, karena ada banyak imigran di sana. Nah, di Amerika itu kajian budaya kemudian tertarik sekali untuk melihat tentang representasi dalam kekuasaan yang terrepresentasi dalam media, ya televisi, ya radio, ya media gitu ya. Kemudian juga terrepresentasi dalam identitas, dan kajian mereka juga menyasar ke budaya-budaya populer yang berkembang ya. Karena kita tahu kan Amerika Serikat ini boleh dikatakan sebagai negara yang menjadi pusatnya kebudayaan modern ya, atau budaya populer modern, selebriti, kemudian artis-artis dunia, film, musik ya, itu kan banyak sekali terpusat dari mereka. Nah, itu tadi Amerika Serikat. Lalu bagaimana kajian budaya yang berkembang di Eropa? Nah, kalau teman-teman ingat, kita pernah ngobrolin seorang tokoh atau filsuf ya, tentang yang bicara tentang kekuasaan dan bicara tentang wacana. Kalau teman-teman ingat, ya betul, namanya Michel Foucault. Michel Foucault ini adalah pemikir Eropa, pemikir Perancis yang seringkali memberikan atau tersebut namanya, dan dia memberikan kontribusi yang besar dalam kajian budaya di Eropa. Selain itu ada juga Pierre Bourdieu ya, Pierre Bourdieu sosiolog yang kita juga sudah membahasnya ya. Nah, nanti juga teman-teman akan bertemu dengan Jean Baudrillard ya di Eropa.
di mana mereka memberikan kontribusi yang penting mengenai teori kekuasaan, wacana, dan habitus dalam pembentukan budaya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Amerika itu kajian budaya kemudian memang akhirnya itu sangat praksis ya, sangat praktis tentang representasi dalam media, tentang identitas, tentang budaya populer. Kalau di Eropa ini memang sangat konseptual ya, sangat konseptual karena ada Michel Foucault dan Pierre Bourdieu yang bicaranya tentang teori kekuasaan, wacana, dan habitus ya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan hari ini gitu ya? Jadi dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial, tentu saja kajian budaya memasuki babak yang baru nih hari ini gitu ya. Dimana kita nggak bisa lagi bicara tentang televisi ya, karena televisi sudah mulai banyak ditinggalkan, orang sudah masuk ke wilayah tontonan-tontonan digital ya, bahkan televisi juga sekarang udah digital ya. Kita bicara tentang Netflix misalnya, kita bicara tentang YouTube, kita bicara tentang TikTok ya. Kemudian hari ini juga kita tidak hanya terbatas bicara tentang film seperti di tahun 70 atau 80-an atau musik ya, karena musik juga arah industri populernya kan juga sudah berubah teman-teman ya. Kalau dulu dengan kaset, CD, DVD, sekarang sudah ke Spotify dan platform-platform yang jauh lebih memudahkan, tapi juga mulai rumit juga ya ketika harus dibahas dalam kajian budaya. Nah, ketika kita bicara tentang kajian budaya hari ini, kita akhirnya harus bicara juga tentang apa teman-teman? Tentang algoritma dan tentang bagaimana platform digital itu membentuk pengalaman budaya kita. Misalnya kita bicara meme saja ya. Meme teman-teman tahu pasti ya, bagaimana meme itu bisa jadi bentuk ekspresi politik kan. Kita lihat kemarin pada saat pemilu tuh tersebar begitu banyak meme. Atau kita lihat dari beberapa demonstrasi terakhir kemarin yang Indonesia gelap gitu ya. Itu meme kan jadi kenceng itu di media sosial, entah di X atau Twitter ataupun di platform-platform dialog lain ya, Facebook ya. Meme itu jadi bentuk ekspresi politik. Atau misalnya hari ini kita juga bisa dalam kerangka kajian budaya itu bicara tentang bagaimana influencer atau orang yang memberikan pengaruh di dunia digital, khususnya media sosial, itu bagaimana mereka itu bisa menciptakan budaya konsumsi yang baru gitu. Budaya konsumsi yang tidak bisa kita temukan di tahun 80-an atau 90-an yang semuanya terpusat di iklan, reklame, atau televisi atau radio. Jadi benar-benar baru hari ini. Atau juga kita bisa bicara tentang bagaimana algoritma ya dalam media sosial itu mengontrol kan, membangun seperti semacam bubble informasi yang seolah-olah kita bebas memilih tapi kita dipilihkan, dan yang memilihkan ini bukan lagi dominasi kekuasaan tetapi sistem yang terbentuk lewat mesin yang cerdas. Nah, itu semua adalah pertanyaan baru dalam kajian budaya di era digital ini yang tentu saja teman-teman lebih kompleks daripada saat saya pernah mempelajarinya di tahun 2008 sampai 2012 ketika mengambil S2. Hari ini kajian budaya atau cultural studies saya akui jauh lebih kompleks. Maka dari itu saya sendiri sekarang mulai mempelajarinya lagi, dan semoga teman-teman bisa dengan saya bersama-sama saling menemani kita mencoba memahami, mendudukkan kembali kajian budaya di era digital. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya kisahkan dari awal, saya coba buat sebuah ringkasannya, dimulai dari Birmingham School sampai era digital hari ini. Kajian budaya, cultural studies terus berkembang untuk memahami bagaimana budaya berfungsi dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah melihat sejarahnya, semoga dengan begitu kita bisa lebih memahami bagaimana pendekatan kajian budaya bisa membantu kita membaca
dan menganalisis dunia di sekitar kita. Teman-teman, saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang kajian budaya. Nanti di video selanjutnya hari besok ya, kita akan membahas tentang konsep budaya sebagai teks. Ya, jadi budaya itu ternyata adalah teks, seperti teks tertulis gitu ya. Kita akan tempatkan budaya sebagai teks dan bagaimana kemudian kita membaca budaya itu sebagai teks. Jadi kita kemudian membaca dunia di sekitar kita, dan itu adalah bagian dari kajian budaya. Nah, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kita masih bisa bersama mempelajari banyak hal yang menarik di dunia ini kaitannya dengan filsafat dan pemikiran. Sampai jumpa, tetap berpikir kritis. Terima kasih.